Shalom. 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 Yang di rumah, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini, genap minggu yang ke-5. Ya, kita ibadah streaming, live streaming. Tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk menghampiri hadirat Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah apa yang terjadi dalam hidup kita sepertinya memang tidak menyenangkan, tidak enak, tetapi itulah yang harus kita hadapi dan jalani. Kita harus bersyukur, kita tetap bersukacita, kita tetap jaga hati kita untuk kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu kata, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu kata, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela serahkan diri, genapi janji-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
di dalam ibadah online. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati alat-alat yang kami pakai. Tuhan berkati umat-Mu yang ada di rumah. Biarlah kami sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau dalam segala keterbatasan kami, Tuhan. Inilah hidup kami, Bapa. Kami ingin menyenangkan hati-Mu, karena Engkau telah lebih dahulu senangkan hati kami dan menyerahkan hidup-Mu bagi kami, Bapa. Tidak ada sesuatu yang dapat kami balas akan apa yang telah Engkau kerjakan, lakukan dalam hidup kami, selain kami mau memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami diberkati, yang di rumah pun diberkati, dimanapun mereka berada, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini melalui online, Facebook, YouTube, apapun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, boleh bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, ada girang besar, ada girang besar di hatiku. Haleluya. Ada girang Hallelujah.
Karena kita jalan bersama Yesus. Ada kesusahan, ada kesulitan, ada masalah Bapak Ibu Saudara, situasi yang tidak mengenakan ini. Tetapi kalau kita jalan bersama Yesus, ada sukacita, ada hal yang Tuhan angkat dari hidup kita. Kita merasa ringan, beban kita ringan, karena kita berjalan bersama-sama Yesus. Hati kita selalu senang karena kita berjalan bersama Yesus. Siapkan hatimu untuk sama-sama kita diisi oleh kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya Yesus. Musim selalu akan berganti. Kasih Tuhan tetap abadi dalam hidup kita. Tidak akan pernah berubah kasih-Nya sampai selama-lamanya. Percaya saja Bapak Ibu Saudara, Dia ada di tengah kita. Haleluya Yesus. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap
Seminggu sudah berlalu, kami boleh ada tetap sehat karena Tuhan. Hari pertama dari minggu yang baru yang berjalan ini, kami kembali boleh ada di hadirat-Mu, menikmati Engkau Tuhan. Engkau disenangkan dengan pujian-pujian penyembah kami. Saatnya Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami. Hati kami terbuka dengan lemah lembut menerima firman-Mu. Dan kiranya kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kiranya kami semua adalah pelaku-pelaku firman-Mu itu sendiri. Sehingga hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima kebenaran firman Allah, sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Yang di rumah, haleluya. 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 Puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat. Amin. Amin. Tuhan kita luar biasa. Sudah 1 minggu berlalu kita menikmati dan merayakan kebangkitan Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Amin. Kita berkemenangan karena Tuhan yang bangkit. Dia hidup. Amin. Amin. Apa yang menjadi persoalan setelah Dia bangkit? Bagaimana hidup kita? Seharusnya ada tanggung jawab yang kita tahu bersama untuk kita jalani sebagai orang percaya di dalam Dia. Setelah Dia memastikan kemenangan bagi kita yang hidup dan percaya kepadanya, ada tanggung jawab yang Dia percayakan dalam kebangkitannya itu, yaitu pergilah jadilah saksi. Bagaimana mau jadi saksi kalau imannya nggak benar?
Ini yang menjadi persoalan banyak orang percaya. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Ketika Tuhan naik ke sorga, Dia perintahkan kepada murid-muridnya, tunggu di kamar loteng. Aku akan memberikan kamu penolong, curahkan kuasa yang menyertai kamu. 500-an murid pergi di kamar loteng menantikan janji Tuhan. Tapi tidak sedikit yang gugur dari 500 ini. Haleluya. Haleluya. Tidak sedikit yang gugur sampai pada penantian pencurahan kuasa Allah Roh Kudus yang adalah sumber pertolongan bagi setiap kita. Dialah penolong bagi kita. Mari bilang samping kiri kanannya, penolong itu ada. Amin. Dia bersamamu selalu. Kasih tahu. Mari kita baca ayat firman Allah bersama-sama. Nah, ini yang menjadi persoalan kekristenan pada hari-hari terakhir ini, khususnya setelah pandemi corona mewabah di mana-mana, seluruh dunia mengalaminya. Puji Tuhan, kita sedang melewati kesukaran kesulitan itu, tapi jangan goyah, makin beriman di dalam Tuhan. Amin. Miliki iman yang teruji. Haleluya. Haleluya. Iman yang teruji. Tema kita pagi hari ini. Haleluya. Mari baca 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga mulai sampai ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 mulai sampai ayatnya yang ke-9. Ayat 1 mulai ayat 3 mulai. Lembaga kita memberikan perikop judul pengharapan, iman, dan kasih. Kita tahu sama-sama 1 Korintus 13 ayat 13 mencatat apa yang masih ada. 1 Korintus 13 ayat 13 sudah lupa? Iman, pengharapan, dan kasih. Yang terpilih diantaranya adalah yang terbesar diantaranya kasih. Nah, kita lihat ayat-ayat pembacaan kita. Kalau sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. 1 Petrus 1 ayat 3 mulai. 2, 3. Terpujilah yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Untuk menerima yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. 5, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saya ulangi, dengar baik, ayat 3 itu, ayat 5 itu bilang ini, yaitu kamu. Amen. Dengar baik, yaitu kamu. Haleluya. Kamu siapa? Yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena siapa, saudara? Karena imanmu, bukan iman orang lain, bukan iman papamu yang pendeta, bukan iman tantemu, bukan iman siapa-siapa, tapi imanmu pribadi. Amin. Beberapa waktu lalu saya berbicara kepada para pemuda pastori, ingat baik, masalah keselamatan itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Saya mau beritahu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan apa, saudara? Keselamatan yang ayat itu lihat Alkitabnya. Keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. bukan hanya tersedia, telah. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Telah tersedia. Haleluya. Tergantung pada imanmu. Haleluya. Ya. Saudara, itu sebabnya hari ini saya mau berkata, dengar judul firman Allah pagi ini, iman yang teruji. Di tengah-tengah pandemi corona ini orang banyak teruji imannya.
Bagaimana dia tetap meyakini dan mempercayai Tuhan sanggup dan memelihara hidupnya di tengah-tengah situasi ini. Ayat 6 selanjut, baca sama-sama. 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa saudara? Berduka cita oleh berbagai pencobaan. Wow. Pandemi corona bikin orang cemas, takut, galau. Jangan kau lihat, ada orang datang lagi, suruh dia cuci tangan dulu. Semprot. Haleluya. Haleluya. Saudara, bukan tidak berhikmat, kita berhikmat. Makanya kita tetap mendengarkan himbauan pemerintah. Hari ini aja kita beribadah orang pastori. Kita di pastori sudah 16 orang, tambah ya ada Ibu Kopi, ada Pak Hones, Ibu Tina, tetangga sebelah rumah. Kita tahu, jadi ya nggak apa-apa lah datang ibadah. Tetap kita jarak 1,5 meter. Haleluya. Jarak 1,5 meter. Tetap terjaga. Yang lain ibadah di rumah masing-masing. Kita lanjut ayat yang ke-7. Baca sama-sama ayat 7. 2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa saudara? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Hingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8 lanjut, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakannya. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kenapa bersuka cita? Karena kita tahu siapa kita dengan Tuhan. Amin. Tetap bersuka cita, tetap bergembira. Ayat 9 sama-sama, 2, 3. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Haleluya. 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 Bergembiralah akan hal itu. Ayat firman Allah menyatakan sekalipun, dengar ada kata sekalipun, garis bawahi kata sekalipun. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Gara-gara virus corona, so tidak boleh kerja dari rumah, ibadah dari rumah, aktivitas dari rumah. Gara-gara corona pendapatan menurun, hasil berkurang. Tapi sekali lagi saya mau berkata, bergembiralah akan hal itu. Karena engkau punya iman yang tidak tergoyahkan kepada Kristus Yesus. Kau tahu bahwa dialah pemelihara hidupmu. Kau tahu bahwa dialah yang menjadi penolong dalam setiap keadaan dan situasi. Kami di Pastori menikmati betapa Tuhan pelihara kami. Saya percaya jemaat Tuhan di rumah masing-masing juga mengalami betapa Tuhan pelihara mereka. Saya percaya semua kita mengalami pemeliharaan dan pertolongan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pencobaan-pencobaan ini. Apa maksud dari semuanya itu? Kata ayat yang ke-7, untuk kemurnian iman. Kemurnian? Kemurnian? Bilang samping kiri kanannya, imanmu sedang teruji. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu samping kiranya, kamu harus lulus ujiannya. Haleluya. Harus lulus ujiannya. Jangan sampai nggak lulus ujian yang berlangsung.
Kita tahu ada kuasa yang menyertai setiap kita yang percaya. Ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan atas kita. Luar biasa. Sampai anjing saja bergonggong terus. Haleluya. Tuhan baik bagi kita semua. Mari semua fokus dengan firman Allah. Ayatnya yang ke-8 bilang, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Bukti kita mengasihi Tuhan, kita tetap beribadah sekalipun ada di rumah. Bukti kita tetap mengasihi Tuhan, kita mencari dia setiap hari, duduk di kaki Tuhan, menyembah, mengagungkan dia. Setiap pagi, setiap siang, setiap sore dan malam kita duduk di kaki Tuhan dan menyembah Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Padahal ada dalam tekanan, ada dalam kesulitan, ada dalam tekanan ekonomi, ada dalam keterpurukan, ada dalam situasi kesesakan di Tuhan. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib, yang dahsyat, yang memelihara hidup kita. Saya mau berkata dengar baik. Pada umumnya semua orang biasa kalau sedang dalam keadaan baik situasinya, enak keadaannya, tidak sakit, dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, semuanya ada, cari ini, butuh ini, semuanya Tuhan berikan. Seringkali orang menjadi lupa Tuhan. Seringkali orang tidak beribadah kepada Tuhan. Seringkali orang tidak mencari Tuhan. Justru ketika dalam keadaan aman, tidak ada persoalan. Tapi hari-hari ini seringkali kita lihat, justru ketika dalam tekanan, dalam corona seperti ini, orang datang cari Tuhan terus. Kenapa? Tuhan sedang mencari orang-orang yang memiliki iman yang murni di dalam dia di situasi seperti ini. Mengapa dia izinkan semua itu ada? Mengapa dia izinkan itu terjadi? Supaya orang percaya kembali kepada keimanan yang sungguh di dalam Tuhan, makin serius dengan Tuhan, bukan lagi main-main dalam hidup pengiringannya. Saya katakan tadi bahwa biasa bila seseorang dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan diberkati, dia bisa memuji Tuhan, dia bisa mengagungkan Tuhan karena semuanya baik. Haleluya. Tapi coba ketika ada dalam kesulitan, ada dalam kesesakan, ada dalam persoalan, dalam pencobaan, ketika sedang mengalami ujian, masih tetapkah kita bisa bergembira? Halo? Puji Tuhan. Masih tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan? Masih tetap bisa bersuka cita ketika kita sedang dalam tekanan, dalam kesulitan? Haleluya. Bilang sampai kiri kanannya, jangan hilang sukacitamu. Jangan hilang sukacitamu. Haleluya. Amin. Justru itulah ujiannya. Masihkah kita tetap memperhatikan bahwa kita bisa bergembira, bersukacita karena kita tahu dia ada dengan kita? Amin. Maksud semuanya itu adalah untuk melihat bukti imanmu itu murni di hadapan Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Tapi Martin Luther pernah berkata begini, iman adalah mengambil langkah pertama walaupun belum melihat seluruh anak tangga, belum melihat segala sesuatunya di depan, tapi sudah berani melangkah bersama dengan Tuhan. Itu iman. Kata Martin Luther King, dia berkata, Martin Luther King Jr. mengungkapkan pernyataan itu. Iman adalah mengambil langkah pertama walaupun saudara belum melihat seluruh anak tangga yang akan dinaiki. Tapi itulah iman. Iman bukti dari segala sesuatu yang tidak, yang tidak kelihatan, tidak terlihat. Mari lihat Ibrani 11 ayat 1. Kayaknya saudara saya ngomong-ngomong dari tadi saudara bohong lihat saya. Ayat 1 Ibrani pasal 11. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk menikmati ujian-ujian iman itu. Haleluya. Haleluya. Ini
situasinya, ini saatnya. Kita sedang teruji. Kita tetap percaya bahwa Tuhan pelihara, Tuhan tetap sanggup, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi. Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Jireh, semuanya. Dia adalah Tuhan segala sesuatu. Amin. Termasuk corona. Saudara yang saksikan lewat Facebook, lewat medsos, saudara, mari bangun imanmu yang sungguh di dalam Tuhan. Amin. Sudah lihat Ibrani 11 ayat 1? Baca semua. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang Tidak kita lihat. sudah lihat, Belum. sudah terjadi, Belum. sudah jadi kenyataan, Belum. tapi tetap percaya. Percaya. Haleluya. Haleluya. Iman adalah mempercayai Tuhan ketika kita belum melihat segala sesuatunya itu berubah. Amin. Iman adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita belum memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Amin. Apapun itu yang menjadi pertanyaanmu dalam hidup ini hari-hari ini, saya mau berkata, kalau kau tetap beriman kepada Kristus, percaya saja. Amin. Haleluya. Iman yang sejati adalah iman yang bergantung sepenuhnya secara total. Dengar baik, iman yang sejati adalah iman yang bergantung sepenuhnya secara total, sepenuhnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau tahu siapa dia dalam hidupmu. Dia pertolongan yang pasti dalam hidupmu. Amin. Siapa yang sakit, kalau ada keluargamu sakit hari ini, percaya bila Yesus menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Terima kasih. Engkau punya kuasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ingat baik, saya pernah berbicara di dalam jemaat ini jauh sebelumnya, tentang iman yang berperang melawan batin kita atau pikiran kita. Terjadi konflik. Seringkali iman kita hilang, kita beriman, mulut kita berkata amin, tapi di saat yang sama ketika kita bilang iman, amin, otak kita jalan dan bilang ini, mana mungkin. Haleluya. Saya ngomong begini, saya sudah ada yang senyum-senyum, ketawa-ketawa, kayaknya pengalaman. Mulut berkata amin, tapi di pikiran jalan begini, jadikah tidak? Saudara, itu bukan iman. Haleluya. Saudara percaya Yesus dahsyat? Amin. Semua bilang amin. Begitu datang cobaannya, datang ujiannya, apa nakamannya? Kenapa begini jadinya? Haleluya. Kasih tahu sampai kiranya, jangan pura-pura nggak dengar kamu. Jangan pura-pura tidak dengar. Haleluya. Konflik batin yang terjadi pada banyak anak Tuhan, tidak sedikit, bahkan pendeta sekalipun. Haleluya. Di mulut bilang iya, tapi di hati bilang tidak. Atau sebaliknya, mulutnya bilang tidak, tapi hatinya bilang ya, kalau bisa. Itu konflik batin tentang imanmu yang berperang dengan dirimu sendiri. Dan iblis suka pakai situasi-situasi itu. Makanya ujian iman itu akan terjadi dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi menjelang dia datang kedua kali, makin teruji iman kita. Haleluya. Puji Tuhan. Konflik batin yang lain, hati bilang aku percaya. Hati bilang aku percaya. Yes. Amin. Tapi
Tapi di saat yang sama, ketika dia berkata aku percaya, dan berjalannya waktu melihat kenyataan, kayaknya lebih mengerikan lagi kejadiannya. Persoalannya makin lebih besar, masalahnya makin lebih parah. Hatinya mulai ragu, pikirannya mulai kalut dan mulai bimbang. Bisa nggak Tuhan tolong? Jadi nggak Tuhan bisa bela kita? Haleluya. Saya mau berkata, hari ini konflik-konflik batin itu seringkali menyerang orang percaya. Ketika melihat kenyataan corona ada di mana-mana, Makassar akan ada PSBB yang hari ini masih uji coba. Nanti sampai tanggal 24 tank mulai diberlakukan. Orang mulai bertanya, seperti apa itu PSBB? Buat saya, dan saya mau ingatkan saudara-saudaraku yang di Makassar, orang-orang percaya, engkau tahu pemelihara hidupmu adalah Tuhan. Amin. Amin. Jangan panik dengan semua keadaan dan situasi ini. Haleluya. Tapi tetap engkau percaya, di balik pencobaan-pencobaan itu Tuhan sedang memurnikan engkau. Amin. Kalau engkau punya hati yang beriman sungguh kepada Tuhan, engkau tidak perlu ragu dan ragu bahwa Tuhan sanggup mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kalau Elia Tuhan pelihara dengan burung gagak yang datang, dia sudah minta mati, menyerah, ngapain lagi, melarikan diri dari perempuan Isabel. Ketika dia sedang dalam kondisi seperti itu, Tuhan kasih dia burung gagak bawa roti dan minum untuk dia boleh makan. Dan Tuhan bilang berjalan, karena masih jauh perjalanan, naik ke gunung Tuhan. Saya mau berkata dengar baik Bapak Ibu Saudara, waktu kita masih panjang bersama dengan Tuhan untuk mencapai kesempurnaan dan keserupaan dengan Kristus. Hari-hari ini engkau sedang diajak untuk melewati setiap ujian itu. Konflik batin yang sering terjadi dalam hidup kita, mulut kita bilang saya tidak marah Ji, tapi dalam hati tunggu kok saya balas kok. Ya. Kasih tahu samping kiri kanan, persis kamu. Haleluya. Mulut bilang begini, iya saya tidak marah Ji, saya ampuni Ji, tapi dalam hati iya tunggu kok, nanti saya balas kok. Nanti ada kesempatan bisa saya balas. Oh, ini ada om lihat, ada tante lihat, tunggu nih. Saudara, itu semua saudara sedang menampilkan kehidupan keimananmu di dalam Tuhan. Saya mau berkata begini, setiap hari kita berjalan dalam proses iman yang dibentuk oleh Tuhan. Haleluya. Anda lulus, puji Tuhan, Anda naik kelas. Kita akan terus naik kelas sampai menjadi serupa dengan Dia. Amin. Jadi terang, kemuliaan dari terang kepada terang, makin terang, makin terang, makin serupa Dia. Itu sebabnya saya berkata, kuatkan iman saudara. Amin. Bagaimana cara menguatkan imanmu? Sering-seringlah bersekutu dengan Tuhan lewat doa dan perenungan terhadap firman Allah. Puji Tuhan. Karena Alkitab berkata imanmu akan bertumbuh dari mendengar firman. Makanya kenapa saya minta saudara setiap kali membaca ayat firman, baca saudara. Amin. Supaya telingamu sendiri dengar suaramu, bukan dengar dari orang lain. Suaramu sendiri berucap tentang firman. Perkatakan firman itu. Karena Alkitab memberitahukan kepada kita, mengingatkan kita bahwa dari mendengar firman Allah, iman kita bertumbuh. Haleluya. Tepuk sebelahmu, kasih tahu, kuatkan imanmu. Rajin-rajin berdoa dan baca firman. Haleluya. Seharusnya supaya tidak ada konflik batin itu, apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang di dalam hati, itu satu dengan perbuatan-perbuatan kita. Amin. Itu iman yang benar. Perkataan-perkataan dan perbuatan kita itu sama. Mulut bilang yes, tapi waktu dipraktekkan tidak. Mulut bilang yes, saya punya komitmen mau bersama Tuhan.
Tapi prakteknya jalan sendiri, tidak peduli Tuhan. Tidak dengar-dengaran, tidak taat. Senyum-senyum. Yang senyum-senyum itu pelakunya. Haleluya. Haleluya. Saudara lihat Yakobus pasal 2. Lihat Yakobus pasal 2. Mari baca Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayat yang ke-26. Iman kita dalam ujian-ujian iman ini harus terpraktekkan, teraplikasi dalam hidup kita, dalam perbuatan-perbuatan yang kita percayai dari firman Allah. Kita mulai praktikin itu dalam hidup ini sehari-hari. Bukan karena nanti ada ibadah, bukan karena nanti ada masalah, bukan nanti karena ada pergumulan baru kita mau praktekin iman. Enggak, saudara. Setiap hari praktekkan iman itu. Baca sama-sama Yakobus 2 ayat 14 mulai sampai ayat yang ke-26. Sudah semua temukan, katakan amin. Baca sama-sama 2, 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Amin. Haleluya. Saya mau berkata, perbuatan memang tidak menyelamatkan. Sekali lagi, perbuatan apapun yang baik yang bisa kita kerjakan dan bisa kita lakukan, itu tidak menyelamatkan kita. Tapi sebaliknya, iman saja juga tanpa perbuatan itu juga tidak cukup. Haleluya. Makanya iman yang berbuat adalah perbuatan-perbuatan yang termanifestasi di dalam iman, yang kedua-duanya iman dan perbuatan harus selaras, tidak bisa dipisahkan. Dia seperti dua rel kereta yang sama-sama, satu rel kereta yang kemana saja sama-sama terus. Haleluya. Iman dan perbuatan. Amen. Bilang samping kiri kanan, tunjukkan perbuatan-perbuatanmu dalam imanmu. Begitu pula tunjukkan imanmu dalam perbuatan-perbuatanmu. Haleluya. Kasih tahu samping kiri kanan. Tunjukkan imanmu dalam perbuatan. Tunjukkan perbuatanmu dalam iman. Haleluya. Orang di luar sana ingin melihat kekristenan itu benar. Amen. Kristus itu benar, juru selamat. Orang di luar sana ingin tahu di tengah-tengah kesesakan ini banyak orang butuh pertolongan, butuh pemulihan, butuh dipermuliakan. Mereka butuh Yesus. Amen. Tapi bagaimana orang percaya menyikapi situasi ini untuk menunjukkan kualitas imannya di dalam Tuhan dan percaya bahwa ketika mereka memperkenalkan Kristus Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah sumber pertolongan, imanmu disertai perbuatanmu, yang membelamu adalah Tuhan sendiri. Amen. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saudara, saya teringat, mari kita lihat ada satu peringatan jelas sekali Tuhan ingatkan kepada gereja Tuhan Air Zaman. Semua kita akan lihat peringatan ini dari Tuhan. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Perhatikan baik ayat firman Allah ini. Ini menjadi peringatan bagi semua kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Benar, kalau engkau bicara engkau punya iman, engkau punya pengharapan, buktikan itu di dalam kasih. Haleluya. 1 Korintus 13 ayat 13 tadi berkata iman, pengharapan dan kasih. Yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kalau engkau berkata engkau punya iman dan engkau punya pengharapan, praktekkan itu dan buktikan itu dalam kasih kepada Tuhan. Tadi dalam pembacaan yang kita sudah baca tadi, dikasih contoh oleh Yakobus. Kalau kau punya saudara yang datang dalam kondisi daerah muda, kau cuma bilang, mari makan, pakai pakaian panas ini, pakaian hangat, tapi kau tidak berikan, cuman sampai di kata-kata tanpa perbuatan. Nggak ada gunanya itu semua. Berapa banyak kali kita buat seperti itu? Kita tahu orang butuh, kita tahu orang dalam persoalan, kita tahu orang dalam keadaan, tapi kita sendiri kayaknya nggak peduli. Hari ini saya mau tantang jemaat Tuhan. Mari kita berbuat buat orang-orang di sekitar kita. Mari kita lakukan perbuatan kasih kita bagi banyak orang di sekitar kita. Haleluya. Belum banyak yang kita sudah buat, masih terlalu sedikit. Masih banyak orang yang membutuhkan perhatian. Mari saudara, buat perbuatan kasihmu untuk kepada orang-orang di sekitar. Mari baca Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Sudah ditemukan, sudah siap, katakan amin. Lukas 18 ayat yang ke-8. Baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika manusia itu datang, ulangi yang bagian kedua itu. 2, 3. Akan tetapi jika anak manusia datang, adakah? Tanya sampai kiri kananmu, imanmu harus tetap murni. Saudara, pernyataan Tuhan dalam peringatannya kepada gereja akhir zaman, akankah ia mendapati iman di muka bumi? Ini tantangan sesungguhnya bagi gereja. Hari-hari ini saya mau berkata sekali lagi, iman bukanlah kepercayaan yang harus dipaksakan. Tidak. Iman itu harus dengan hati yang rela untuk mengakui Yesus benar, dia adalah Tuhan dalam hidupku. Iman juga bukan merupakan sugesti diri. Bukan. Iman juga bukan sekedar mengucapkan perkataan-perkataan yang positif terhadap suatu keadaan. Bukan, saudara. Tapi iman juga bukanlah sikap menantikan atau mengantisipasi dan mengharapkan akan adanya perubahan secara pasif atau secara pasrah sajalah. Tidak demikian. Tapi iman yang benar adalah kepercayaan secara penuh dan total, teguh, tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang Tuhan firmankan atau yang Tuhan katakan tentang dirinya untuk suatu kondisi dan keadaan yang sedang kita alami. Saya ulangi, dengar baik, saudara. Iman yang benar adalah kepercayaan yang secara penuh, total dan teguh tanpa ada keraguan sedikit pun. Mempercayai terhadap apa yang Tuhan perkatakan dalam firman-Nya dan mempercayai Yesus Kristus benar adalah Tuhan, dan katakan untuk sesuatu kondisi dan keadaan yang sedang kita alami itu tidak mengubah siapa dia di dalam hidupmu.
Dia tetap Tuhan dan dia penolong dalam hidupmu. Karena itu, mari bilang samping kiri kanannya, manifestasikan imanmu dengan perbuatan-perbuatan kasihmu. Haleluya. 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 Buktikan iman kita yang benar itu. Iman yang benar adalah melakukan dengan sungguh-sungguh semua yang firman Allah katakan, semua yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, kita nyatakan itu dalam hidup perbuatan kita. Amen. Taat, beri, berkorban, beribadah, mencari Tuhan, menyembah Dia, memuliakan Dia, memuji Dia, mengagungkan Dia. Itu bukan sekadar di perasaan, itu juga bukan sekadar di pikiran, itu juga bukan sekadar keinginan hati, tapi itu terbukti dari hidup kita, dari hari ke hari, setiap hari merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan beribadah kepada Dia setiap saat, bukan karena hari Minggu. Nah, engkau bicara engkau beriman sungguh kepada Tuhan, mari buktikan iman itu dengan engkau percaya kasih Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidupmu. Kita baru rayakan minggu lalu, Dia yang mati dan bangkit bagi kita. Kasih Tuhan sudah dinyatakan. Sekarang anak-anak Tuhan menyatakan kasih-Nya. Haleluya. 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 Imanmu akan teruji dengan berbagai peristiwa yang sedang kau jalani dalam hidupmu hari-hari ini, apapun itu bentuknya. Masih bisakah engkau memuji Tuhan, menyembah Dia, bersuka cita, bergembira di tengah-tengah situasi corona ini? Masih bisakah? Saya nonton kesaksian seorang pilot yang selamat dari gempa Palu. Dia pilot Lion Air ya, kalau nggak salah. Anak Tuhan yang luar biasa. Dia positif COVID, tapi justru ketika dia masuk rumah sakit, dia mendapat impresi dari Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan rasa sakit yang luar biasa, demam yang tinggi, dia justru melayani orang yang sesama dalam kamarnya untuk mengenal kasih karunia di dalam Yesus. Itu orang yang beriman. Sampai dia berkata dalam kesaksian video yang dia buat, dia sudah sehat, dia sudah sembuh. Ada beberapa orang di rumah sakit yang dia sampaikan tentang Yesus itu Tuhan, Isa Al-Masih itu Tuhan, Isa Alaihissalam itulah Tuhan yang menyelamatkan, yang mengampuni dosa. Dia bersaksi terus. Saudara, saya mau berkata begini, kalau engkau tahu pengalaman kebangkitan Kristus di salib, di Golgota dulu dia mati 3 hari lalu dia bangkit. Dalam pengalaman kebangkitan itulah murid-murid menjadi saksi untuk menceritakan Dia hidup. Di mana-mana mereka menjadi kesaksian, di mana-mana mereka menyatakan itu, walaupun tantangannya adalah aniaya dan kematian. Kita tahu kisahnya 12 rasul itu, kita tahu murid-murid Yesus pada masa itu, mereka menjadi korban sejarah. Tapi mereka tidak goyah imannya di tengah-tengah ujian itu. Mereka tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Dan akibat dari kesaksian mereka, hari ini kita di Tonasa juga menjadi orang percaya yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Amen. Kalau mau diusut-usut, jauh sebelumnya, karena ada orang yang rela mati, nyawanya diberikan demi memberitakan Injil keselamatan kepada orang. Semua orang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan hari ini saya mau berkata, kalau engkau jadi orang percaya, engkau beriman kepada Yesus, jangan monopoli keselamatan itu untuk dirimu sendiri. Jangan egois dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Kalau engkau berkata engkau beriman, mari keluar menjadi saksi. Karena engkau punya kasih Kristus yang tidak terbantahkan dan tidak terbatas dalam hidupmu. Beritakan Kristus Yesus yang sudah mati bagi dosa-dosamu untuk menyelamatkan engkau dan bangkit memberikan kepastian kehidupan kekal. Engkau diselamatkan, engkau menjadi milik kerajaan Allah. Pada satu saat dalam kekekalan engkau bersama dengan Dia, karena kau tetap percaya Dialah Tuhan dalam hidupmu. Pemain musik boleh maju ke depan.
Orang yang memiliki iman yang teruji, murid-murid sangat teruji iman mereka. Kita tahu sejarah gereja mencatat Petrus disalibkan terbalik. Ada yang mati dimakan binatang buas, ada yang dibuang di pulau terpencil. Semuanya mengalami pengalaman-pengalaman buruk, dikuliti. Itu bukti mereka tetap beriman sekalipun nyawa taruhannya. Dan saya percaya gereja Tuhan hari-hari ini sedang melewati ujian-ujian iman itu. Sebagaimana kita baca tadi dalam 1 Petrus ayat pokok kita. Saya ingin ulangi mulai dari ayat 6 dan ayat 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7-nya berkata, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya mau berkata sama Tuhan, GPD Tonasa 1, mari engkau makin dibuktikan lewat percobaan, lewat ujian, lewat masalah, lewat pergumulan, untuk engkau makin teruji di dalam imanmu kepada Tuhan. Amen. Keluarlah sebagai pemenang. Karena engkau punya pengharapan, engkau punya kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya ulangi ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Untuk mendapatkan kemurnian emas itu dibakar dengan api supaya emas itu keluar murninya. Demikianlah kekristenanmu, engkau akan teruji dengan api ujian yang Tuhan izinkan terjadi, supaya engkau keluar menjadi orang Kristen murni, Kristen sejati, iman yang murni, iman yang sejati di dalam Tuhan. Bukan baru ada masalah sedikit sudah langsung udah tahu mau jadi apa, bagaimana keadaan ini, bagaimana nanti, enggak, engkau punya Tuhan. Amen. Engkau tahu siapa Tuhan dalam hidupmu, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada saat dia datang, kita ada bersama dengan dia dalam sukacita besar, dalam kegembiraan, untuk memuji-puji dia dan memasyurkan namanya. Bagi dialah segala kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan baginya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman-Mu bahwa Engkau ada bagi setiap kami. Engkau memberi kemenangan, kepastian bagi kami. Kami sedang melewati ujian-ujian itu. Kiranya dalam proses ujian ini kami boleh tetap bertahan dan kami menang, karena kami punya Tuhan yang bersama dengan kami. Di situasi yang makin sulit ini, di situasi yang tidak menguntungkan ini, banyak teman-teman usaha kami yang kami boleh dengar mereka mengalami kesusahan. Mereka harus melakukan PHK. Tuhan tolong. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam dengan kiranya kami. Kami boleh tetap percaya dan memiliki iman yang kokoh, iman yang sungguh di dalam Engkau. Kami boleh teruji lewat situasi-situasi yang sedang terjadi hari ini. Kami makin tetap bersungguh-sungguh dengan Engkau. Kami mampu bergembira, bersukacita, bersorak bagi Tuhan yang tidak meninggalkan kami, yang selalu ada bagi setiap kami. Sekalipun ada di tengah-tengah pencobaan-pencobaan ini, kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang, karena Engkau yang menang atas semua. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya iman kami terus teruji dan kami keluar sebagai pemenang, karena kami punya perbuatan-perbuatan iman di dalam Engkau. Kami bersyukur karena kami teruji dengan situasi dan keadaan yang ada. Kami boleh makin meyakini bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan selalu ada. Kami keluar menyatakan kasih-Mu dalam perbuatan-perbuatan iman kami kepadamu, sehingga orang di luar sana boleh mengenal kasih karunia-Mu, boleh mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau mati di atas kayu salib dan Engkau bangkit pada hari ketiga mengalahkan maut dan membuktikan bahwa Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami boleh mengenal keselamatan itu, karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan melalui setiap pribadi kami, umat-umat Tuhan, yang terus menyatakan kasih dalam iman kami kepadamu di tengah-tengah keadaan yang sukar sulit ini. Terima kasih Bapa. Kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang hidup. Kami lanjut dengan ibadah kami. Kami memberi bagi pekerjaan-Mu. Kami mengembalikan milik-Mu dalam ketaatan kami kepadamu, dalam perbuatan-perbuatan iman kami, untuk memberi dan mengembalikan milik-Mu yang Kau percayakan. Seluruh keberadaan kami adalah milik-Mu. Engkau hanya minta untuk kami memberikan kembali apa yang seharusnya kami kembalikan kepada Engkau demi pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu, balas lipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan hidup kita. Wow.
sukacita? Amin. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan kami kembalikan hanya kepadamu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, penebus dunia ini, penebus jiwa-jiwa kami. Engkau yang berdaulat dan memerintah atas setiap kami. Engkau berdaulat atas corona. Engkau berdaulat atas seluruh muka bumi ini, atas bangsa kami Tuhan. Kami serahkan negeri kami yang kami cintai ke dalam tangan anugerah-Mu Tuhan. Presiden Jokowi dan segala jajaran kepemimpinan yang ada di negeri ini, beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk membawa negeri ini keluar dari seluruh persoalan masalah corona. Imbas dari resesi ekonomi dan segala sesuatunya terjadi atas negeri ini, kami tahu Tuhan ada di balik situasi. Engkau tidak akan membiarkan negeri ini hancur. Tapi Engkau berkuasa untuk memulihkan, mengembalikannya. Ketika kami umat Tuhan-Mu datang mencari wajah-Mu, meninggalkan jalan-jalan kami yang jahat dan berbalik kepadamu, menyerahkan hidup kami dan bangsa kami, kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pemulihan itu terjadi atas bangsa kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Itu terjadi atas negeri kami. Pimpin kami dalam mengambil kebijakan dalam PSBB yang diberlakukan. Tuhan, tolong semuanya berjalan dengan baik. Segala niatan jahat manusia yang ditunggangi kuasa kegelapan untuk memecah belah bangsa ini, untuk mengambil keuntungan dari situasi COVID-19 ini, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau benar dan Engkau berkuasa atas semuanya. TNI Polri, Engkau beri kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk terus menjaga keamanan, ketertiban negeri kami, menjaga kestabilan bangsa dan negara kami dalam segala keadaan. Tuhan, tolong mereka.
Di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah tugas mereka, dalam pengabdian mereka, Tuhan beri kesehatan, beri kekuatan, lindungi, pagari, bentengi, hindarkan dari sakit. Keluarga mereka, anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ada dengan mereka. Begitu pula para tenaga medis, para dokter, para perawat Tuhan, para petugas-petugas di rumah sakit Tuhan, sertai, lindungi, pagari, bentengi mereka. Beri mereka kesabaran dalam menangani setiap pasien yang ada. Beri mereka damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Beri mereka hikmat, beri mereka kekuatan yang ekstra, kesehatan yang lebih lagi Tuhan. Dengan imun tubuh yang Kau berikan lebih lagi, sehingga mereka tetap kuat menghadapi semuanya. Sehat karena Tuhan. Dan bangsa ini keluar dari setiap pergumulan persoalan, karena kami percaya ketika ujian itu terjadi atas setiap gereja-Mu, atas kami semua umat-Mu, kami makin dimurnikan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga secara khusus bagi mereka yang hari ini berulang tahun, bahkan sepanjang minggu berjalan. Tuhan lawati mereka di rumah mereka, jangkau mereka, jamah mereka, berkati di hari di mana Engkau memberkati usia yang bertambah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi turun atas kehidupan mereka. Segala yang baik, segala yang mulia, segala yang indah tercurah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memberkati, melindungi, bahkan mencurahkan berkat-berkat terus dalam kehidupan mereka, sehingga sukacita terus naik ke hadapan hadirat Tuhan. Setiap kami yang beribadah pada pagi ini, kami diberkati Tuhan. Makan minum dicukupkan, sakit penyakit dilalukan. Bahkan mereka yang di rumah masing-masing beribadah, Tuhan ada dengan mereka, memberkati mereka. Seisi rumah diberkati Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan melindungi, dijauhkan dari sakit penyakit. Bahkan makan minum mereka juga dicukupkan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami bawa Mbak Sum di sebelah yang keadaan sakit di Baloci, ada di Baloci sana Tuhan. Tuhan jamah dan jangkau dia, lawati dia, sembuhkan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kami minta serukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjangkau dan menjamah, memulihkannya. Maka tetangga-tetangga kami, di kanan kami, depan kami, semua boleh mengenal kasih karunia di dalam Engkau melalui kehidupan kesaksian kami. Kami boleh menjadi saksi hidup bagi Kristus, bahwa Yesus Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjadi juru selamat dan penyelamat bagi setiap manusia yang mau percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bangga punya Engkau. Akhirnya mari arahkan hati, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kembalilah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat, rahmat, anugerah daripada Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan Putranya, persekutuan, pimpinan, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus mulai siang hari ini sampai Ia datang menjemput kita sekaliannya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati katakan amin. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita ketemu dalam ibadah-ibadah kita sepanjang minggu ini lewat live streaming. Begitu pula doa kita hari Jumat, dan juga nanti Minggu kembali jam 9 pagi kita jumpa di Facebook, di online nanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat hari Minggu. Jangan lupa subscribe nanti, like and comment. Tuhan Yesus memberkati.